Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya Anur Afiniswa akan menjelaskan mengenai video edukasi tentang acute abdominal pain in children. Beberapa penyakit yang akan dibahas itu ada 6. Yang pertama ada intussuscepsi, kemudian yang kedua ada volvulus, kemudian yang ketiga ada appendicitis, lalu yang keempat ada inflammatory bowel disease atau lebih ke Crohn disease-nya, kemudian yang kelima torsio ovarium, dan yang keenam yaitu ureter stone. Jadi ini merupakan penyakit yang pertama yaitu intussuscepsi, di mana intussuscepsi merupakan kondisi adanya proses invaginasi bagian proksimal usus ke segmen distal usus yang lainnya yang berdekatan. Nah, di mana di sini pada gambar itu ada intussuscipen yang merupakan usus yang menerima, dengan intussusseptum merupakan usus yang masuk. Jadi apabila terjadi intussuscepsi, mengapa disebut gawat daruratan? Karena apabila intussuscepsi dibiarkan dapat menyebabkan obstruksi, yang mana nanti komplikasinya bisa menyebabkan peritonitis atau perforasi usus. Intussuscepsi sendiri pada anak-anak ini sering menyerang pada usia 6 hingga 48 bulan. Untuk intussuscepsi sendiri memiliki 3 ciri khas yang dimana ini telah ditemukan pada 20 hingga 40% dari gejala klinis yang ada, yaitu yang pertama ada nyeri perut kolik intermiten, mual muntah, kemudian BAB lendir dan darah atau biasa disebut red currant jelly stool. Kemudian pada penelitian yang telah dilakukan, sekitar 90% kasus intussuscepsi pada anak timbul dari penyebab yang tidak diketahui. Tapi berdasarkan epidemiologi yang telah dilakukan itu dikarenakan karena infeksi, faktor variasi anatomi, dan perubahan dari motilitas. Kemudian ini merupakan beberapa lokasi yang mungkin terjadi pada intussuscepsi. Yang pertama yaitu intussuscepsi ileokolik pada gambar A, kemudian pada gambar B merupakan intussuscepsi ileo-ileal, dan pada gambar C merupakan intussuscepsi ileokekal. Yang dimana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, lokasi yang sering terkena yaitu ileokolik. Selain dilakukan anamnesis berdasarkan gejala klinis yang ada, intussuscepsi juga dapat penegakan diagnosanya dapat dibantu menggunakan USG, di mana ini merupakan gambar USG dari intussuscepsi ileokolik yang pada intussuscepsi sendiri itu memiliki khas pseudokidney atau donut sign, di mana yaitu digambarkan pada lapisan dengan susunan hiperekoik dan hipoekoik. Pada gambar di samping ini merupakan gambar intussuscepsi di mana terdapat cairan yang terperangkap di antara lapisan intussuscepsi dan tidak ada aliran warna yang dimana menunjukkan adanya kemungkinan penurunan reduksi dan terjadi iskemik usus. Ini merupakan gambar USG dari kasus lain di mana kasus dari anak laki-laki umur 5 bulan yang dibawa ke UGD dengan keluhan sakit perut kronik disertai muntah dan diare. Setelah dilakukan USG, didapatkan gambaran USG secara transversal menunjukkan adanya target sign, di mana seperti gambaran pusaran air yang tersusun dari cincin hipoekoik dan pusatnya hiperekoik.
Ditandain pada panah gambar A, yaitu luarnya hipoekoik dan dalamnya hiperekoik. Kemudian pada gambar B, pada pasien yang sama juga, ini merupakan hasil USG secara longitudinal yang dimana menunjukkan gambaran pseudo kidney sign. Kemudian ini merupakan kasus yang sama seperti slide selanjutnya, tapi ini setelah diberikan soluble enema, di mana gambar C menunjukkan adanya prolaps massa di lumen yang ditunjukkan berupa adanya defek pengisian berbentuk cembung. Pada gambar C ada tanda panah putih di situ menunjukkan yang secara progresif berkurang hingga kontras refleks ke dalam usus kecil. Lalu pada gambar D, di mana menunjukkan daerah katup atau valve, sekum, dan ileokekal. Baik, ini merupakan penyakit yang kedua yang akan dibahas, yaitu appendicitis. Appendicitis merupakan peradangan pada appendix vermiformis. Appendix sendiri merupakan organ berongga yang terletak di ujung sekum yang berlokasi di kuadran kanan bawah perut. Appendicitis sendiri biasanya penyebabnya yaitu karena adanya sumbatan pada lumen appendix. Berdasarkan studi epidemiologi menyatakan appendicitis terjadi antara usia 5 dan 45 tahun, yang dimana usia rata-ratanya 28 tahun. Untuk insidennya sendiri sekitar 223 kasus dari 100.000 orang. Berikut merupakan variasi anatomi letak appendix, di mana appendix itu memiliki beberapa letak ya. Tidak semua orang sama. Yang pertama, ini merupakan ada gambaran garis putus-putus yang merupakan menunjukkan variasi letak anatomi appendix. Yang pertama, ada pada pelvic appendix, kemudian bisa pada subkekal, bisa pada retrokekal, bisa pada preileal maupun pada postileal. Pada penelitian yang telah dilakukan, appendicitis paling sering terkena pada lokasi appendix pada retrokekal. Beberapa gejala yang tampak pada appendicitis yaitu yang pertama, adanya nyeri pada periumbilikan atau kuadran kanan bawah, terus ada mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, demam, terkadang diikuti konstipasi atau diare, dan perut terasa kembung. Untuk pemeriksaan labnya sendiri biasanya ditemukan leukositosis. Penata laksanaan atau tindakan yang perlu dilakukan appendicitis tersebut perlu observasi atau tindakan operasi yang segera yang termasuk gawat daruratan bisa dinilai berdasarkan Alvarado scoring system, yang dimana yang pertama dinilai yaitu adanya nyeri pada fossa iliaca kanan yang menjalar, itu diberi skor 1. Kemudian jika ditemukan mual atau muntah maka skornya 1. Kemudian kehilangan nafsu makan skornya 1. Kemudian apabila ada nyeri tekan pada fossa iliaca kanan maka skornya 2. Kemudian ketika dilakukan nyeri tekan lalu dilepas masih didapatkan nyeri pada fossa iliaca kanan maka skornya diberi 1. Suhu tinggi maka skornya diberi 1. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan lab didapatkan leukositosis maka skornya 2. Dan didapatkan hasil shift to the left maka skornya 1.
di mana ketika skornya ini ditambah, terus didapatkan hasil jumlahnya 1 hingga 4, maka boleh pulang. Jika didapatkan hasil penjumlahannya 5 hingga 6, maka dilakukan observasi, dan jika dilakukan penjumlahan skornya 7 hingga 10, maka perlu tindakan emergensi atau operasi. Untuk mengetahui apendisitis sendiri, ini dapat dilakukan USG, yang dimana pada apendisitis akut sendiri memiliki 3 kriteria. Yang pertama yaitu ada incompressibility, kemudian yang kedua ada penebalan diameter, yang dimana terindikasi apendisitis jika diameternya lebih dari 6 mm. Kemudian tanda yang ketiga yaitu didapatkan hyperechogenity adiposa. Pada gambar A dan C merupakan apendiks yang menebal pada bagian dasar dan tengah lapisan visceral. Pada gambaran B itu merupakan tampakan dari USG Doppler yang menunjukkan adanya hiperemi pada dinding apendiks. Lalu pada gambar D merupakan apendiks berisi cairan dengan fekalit ekogenik di dalamnya, yang ditandai dengan tanda panah putih pada gambar. Kemudian gambar E sendiri merupakan apendiks yang membesar dengan tanda hiperekogenitas adiposa. Selanjutnya ini merupakan contoh dari kasus klinis dari anak perempuan 16 tahun dengan nyeri kuadran kanan bawah karena apendisitis. Jadi hasil dari gambaran USG apendiks pada gambar A dan B itu menunjukkan adanya perbesaran apendiks, di mana pada gambar diberi keterangan apendiks membesar sebesar 8 mm. Didapatkan penebalan dinding dan ekogenisitas periapendiks yang merupakan tanda inflamasi. Pada gambar C itu merupakan gambaran USG Doppler yang menunjukkan peningkatan aliran tetapi tidak ada cairan atau belum terjadi abses. Baik, ini merupakan kasus klinis lainnya yang menggunakan pemeriksaan penunjang CT scan pada anak laki-laki umur 8 tahun dengan riwayat demam dan nyeri kuadran kanan bawah. Pada hasil CT menunjukkan apendisitis. Jadi hasil CT menunjukkan apendiksnya membesar sebesar 7 mm, di mana adanya penebalan dinding berlapis dan adanya untaian lemak periapendiks. Pada gambar di samping terlihat apendiksnya membesar, diameternya 7 mm, dan adanya penebalan dinding berlapis untaian lemak periapendiks yang ditandain pada panah putih. Selanjutnya yaitu ada volvulus. Volvulus itu merupakan lingkaran usus yang berputar atau usus yang terpelintir, di mana volvulus itu berhubungan dengan malrotasi usus besar yang membesar, mesenterium panjang, penyakit Hirschsprung, kehamilan, adesi perut, dan sembelit kronis. Pada orang dewasa, lokasi yang sering terkena yaitu sigmoid dan cecum, sedangkan pada anak-anak pada usus kecil. Baik, ini merupakan slide yang menggambarkan skematik volvulus yang dapat terjadi. Jadi gambar tersebut merupakan tanda panah pada ilustrasi yang tampak.
kemungkinan mekanisme torsi yang dapat terjadi. Pada gambar A merupakan valvulus sekal tipe baskul, gambar B merupakan valvulus sekal tipe loop, kemudian gambar C merupakan valvulus sekal tipe anaksial, gambar D merupakan valvulus kolon transversus, gambar E merupakan valvulus sigmoid anorganoaksial, dan gambar F merupakan valvulus sigmoid tipikal. Kemudian gejala klinis valvulus yang biasanya tampak, pertama nyeri perut, terus perutnya distensi perut, mual muntah, dan adanya konstipasi kronis. Pada valvulus sendiri, ketika dilakukan USG memiliki tanda patognomonik, di mana ini merupakan hasil dari ultrasonografi secara transversal dari perut bagian tengah akan ditemukan Whirlpool sign, di mana pada gambar A menunjukkan valvulus pada sumbu mesenterica superior yang ditandain panah putih pada gambar. Sedangkan pada gambar B merupakan hasil dari USG Doppler yang menunjukkan pusaran air searah jarum jam dari vena mesenterica superior, tanda panah, di sekitar valvulus pada sumbu mesenterica superior, yaitu tanda panah ke bawah. Ini merupakan gambaran kasus klinis lainnya dari valvulus. Untuk valvulus sendiri pada foto polos abdomen itu memiliki ciri khas adanya gambaran Cavevin sign atau gambaran paruh burung. Nah, pada kasus klinis yang ini merupakan foto ronsen dari gadis berusia 13 tahun yang menunjukkan pada kolon sigmoidnya melebar dengan ditandai adanya gambaran Cavevin sign dan didapatkan air food level pada tanda panah gambar A. Lalu setelah itu pada gambar B merupakan gambaran dari setelah diberikan media kontras ke kolon sigmoid yang mana menunjukkan adanya putaran atau meluntir yang jelas. Pada gambar B ditunjukkan pada tanda panah putih. Ini merupakan kasus valvulus lainnya yang dimana merupakan valvulus kolon sigmoid pada seorang gadis berusia 14 tahun. Pada gambar A menunjukkan hasil setelah diberikan enema kontras fluoroskopik menunjukkan buntiran visceral dari sigmoid distal dan lengkung usus bagian atasnya yang berisi gas. Pada gambar B merupakan valvulus kolon transversal pada anak perempuan berusia 13 tahun, di mana pada gambaran tersebut setelah diberikan enema kontras fluoroskopik menunjukkan buntiran visceral dari kolon transversal. Penyakit selanjutnya yaitu ada inflammatory bowel disease yang merupakan penyakit peradangan kronis pada saluran pencernaan disebabkan respon imun abnormal terhadap mikroflora di usus. IBD sendiri terbagi menjadi dua,
ada krondisis dan ada kolitis ulceratif. Pada pembahasan kali ini akan membahas yang krondisis. Nah, krondisis sendiri merupakan ulcerasi transmural saluran pencernaan yang dimana lokasinya biasanya pada ileum terminal dan usus besar. Yang membedakan antara krondisis dan kolitis ulceratif sendiri yaitu pada lokasi dari inflamasinya sendiri. Pada krondisis itu inflamasinya itu tidak terus-menerus, tetapi bisa menyebar dari satu bagian sehat, kemudian mengalami inflamasi, sehat lagi, inflamasi, seperti itu. Untuk tanda gejala klinis dari krondisis sendiri, yang pertama yaitu kehilangan nafsu makan, kemudian terkadang ditemukan darah pada pupnya, kemudian lemah, merasa lesu, gampang capek, kemudian demam, sariawan, perut merasa tidak enak, kemudian kehilangan berat badan, dan terkadang disertai dengan diare. Untuk nyeri perut krondisis sendiri biasanya pada perut kuadran kanan bawah dengan disertai mual dan muntah. Berikut merupakan gambaran X-ray dari krondisis, di mana krondisis sendiri ditandain adanya sparring of the rectum dan juga adanya thumb printing yang merupakan indikasi adanya inflamasi mukosa. Jadi thumb printing sendiri ilustrasi pada gambar sebelah kiri yaitu ususnya seperti jempol. Ini merupakan gambaran dari USG krondisis, yang dimana pada gambar A dan B menunjukkan adanya penebalan dinding yang berlapis dengan adanya edema yang aktif submukosa pada tanda panah dan mesenterika diberi tanda bintang. Pada gambar C merupakan reaktif limfe nodul. Kemudian pada gambar D merupakan hasil dari USG color Doppler yang menunjukkan adanya hiperemi pada dinding ileum terminal. Penyakit kelima yang akan dibahas yaitu torsio ovarium, yang dimana torsio ovarium dapat terjadi karena ovarium yang berputar di atas ligamen yang menopang adnexa. Dan torsio ovarium ini sendiri merupakan kondisi kegawat daruratan pasien, di mana pasien ini akan mengeluh sakit perut bagian bawah atau nyeri panggul. Ini merupakan contoh kasus klinis dari anak perempuan 8 tahun dengan nyeri kuadran kanan bawah karena torsio ovarium. Jadi dari hasil USG menunjukkan bahwa ovariumnya membesar dengan stroma edematus hipoekoik dan adanya pergeseran folikel ke arah perifer. Pada pasien ini dilanjutkan pemeriksaan CT scan untuk menyingkirkan dugaan apendisitis. Sama seperti sebelumnya, jadi setelah dilakukan USG kemudian diminta untuk dilakukan CT, didapatkan pada gambar B adanya peningkatan berlebih pada ovarium dengan perpindahan folikel perifer dan didapatkan nekrosis sentral. Digambarkan pada panah putih. Nah, pada gambar C
Ini merupakan hasil MRI yang dimana menunjukkan adanya perbesaran ovarium kanan pada tanda panah dengan folikel yang bergeser ke arah perifer. Ini merupakan kasus torsi ovarium lainnya pada perempuan umurnya 16 tahun dengan nyeri kuadran kanan bawah. Setelah dilakukan MRI menunjukkan lokasi ovarium kanan sedikit lebih tinggi dari ovarium kiri. Kemudian juga didapatkan adanya tanda perbesaran dari edematous. Ditunjukkan pada gambar panah putih yang bawah. Kemudian pada hasil MRI sendiri didapatkan twice pedicle yang terletak di atas ovarium, yang pada gambar ini ditandai pada panah atas. Penyakit yang terakhir yaitu ureter stone, di mana insiden urolithiasis pada populasi anak berdasarkan penelitian yang ada terus meningkat. Meskipun pernah dianggap langka, tapi berdasarkan penelitian yang ada, frekuensi anak-anak yang mengalami batu saluran kemih terus meningkat. Batu yang terbentuk awalnya kecil, tetapi ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi diameter batunya bertambah. Ada 2, yaitu karena infaksi batu dan agregasi batu, dan yang kedua karena obstruksi ureter distal. Gejala klinis yang tampak pada ureter stone pada anak-anak ini jarang mengalami kolik ginjal yang khas. Gejala yang timbul itu bervariasi sesuai dengan usia anak. Pada bayi biasanya ditandai dengan infeksi saluran kemih dan terkadang batu keluar pada pampersnya atau diapersnya. Sedangkan pada anak kecil ditandai dengan hematuria dan piuria, yaitu adanya leukositosis pada urinnya. Pada anak yang lebih besar biasanya ditandai dengan nyeri perut berbagai lokasi dengan hematuria. Selanjutnya, ini merupakan kasus klinis dari ureter stone anak perempuan umur 9 tahun dengan batu ureter. Jadi gambar A merupakan hasil foto polos abdomen yang menunjukkan adanya batu pada pelvis bagian kanan, tanda panah hitam. Kemudian pada gambar B merupakan hasil USG yang dimana menunjukkan adanya fokus ekogenik dengan adanya bayangan posterior yang ditandai panah putih yang berlokasi di ureter kanan bawah. Dan pada gambar USG didapatkan adanya dilatasi ureter proksimal. Dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya yaitu CT dengan kontras yang dimana menunjukkan adanya tambahan densitas pada ureter bagian distal. Baik, ini merupakan beberapa referensi yang saya ambil yang sebagai acuan dalam menyusun PPT video edukasi. Ini juga merupakan beberapa referensi yang saya ambil juga. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.